Halo anak-anak Ibu kelas 11, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga masih tetap semangat belajar. Baik, kita lanjut materi kita yaitu mengenai dinamika rotasi. Oke, apa yang dimaksud dengan dinamika rotasi? Dinamika rotasi ini merupakan suatu cabang mekanika yang mempelajari tentang gerak berputar. Ataupun yang disebut dengan gerak rotasi. Oke, di kelas 10 kita sudah mempelajari yang namanya gerak lurus ataupun gerak translasi, ya kan? Nanti gerak translasi akan berhubungan dengan gerak rotasi. Jadi, coba perhatikan biar Ibu buat review dari kelas 11. Kalau dia gerak translasi ataupun gerak lurus, buat sini gerak rotasi. Oke, perhatikan. Di gerak translasi kita sudah pelajari beberapa lambang-lambang, yaitu ada S, ya kan, posisi, ada V, kecepatan, dan ada percepatan. Kalau di gerak rotasi, posisi itu disebut dengan posisi sudut atau simbolnya theta. Kemudian kecepatan itu simbolnya adalah kecepatan sudut ataupun omega. Dan percepatan di translasi, di rotasi adalah percepatan sudut atau disimbolkan dengan alfa. Di sini satuannya radian, di sini radian per sekon, dan di sini radian per sekon kuadrat. Nah, yang ini masih ingat kan, Nak? Kalau dia S satuannya apa? Meter. V satuannya meter per sekon, dan A satuannya meter per sekon kuadrat. Coba kamu perhatikan, Nah. Ya kan? Jadi ada kemiripan, ya kan, antara gerak translasi dan rotasi. Hanya saja bedanya simbol-simbolnya saja. Kalau simbol posisi di translasi S, posisi di gerak rotasi dia simbolnya theta gitu. Satuannya meter, satuannya radian. Oke, coba kita perhatikan. Kemudian apalagi? Massa misalkan. Massa di gerak translasi satuannya apa, Nak? Kilogram, ya kan? Kalau di gerak rotasi, massa itu juga ada yang mirip dengan massa, yaitu dinamakan dengan inersia. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, begini. Definisi dari massa ataupun massa itu dapat mengakibatkan gerak rotasi melambatkan, dapat menyebabkan gerak translasi melambat, ya kan? Karena semakin besar massa suatu benda, maka pasti geraknya akan semakin lambat. Begitu juga dengan inersia, ya. Inersia juga membuat gerak berputar melambat. Jadi semakin besar inersianya, maka gerak rotasinya akan semakin melambat. Apalagi, Nak? Coba misalkan hukum 2 Newton, apa itu? F, ya kan, sama dengan M kali A, ya kan? Berarti kalau di sini
F itu adalah tau, iya kan, di gerak rotasi tau sama dengan M-nya tadi inersia ya, berarti inersia dikali percepatan iya alfa ya kan. Jadi di sini gaya satuannya Newton, sedangkan di sini tau atau torsi satuannya Newton meter ya. Nah, kemudian apa lagi? Oke, contohnya energi kinetik misalkan. Energi kinetik kalau dia ditranslasi apa nak? Setengah mv kuadrat ya kan. Nah, kalau dia di graf rotasi energi kinetiknya ya bisa kamu buat sendiri ya. Berarti setengah M-nya tadi di gerak rotasi apa nak? M-nya adalah inersia, sedangkan kecepatan adalah omega, ya kan? Oke, omega kuadrat. Nah, seperti itu ya nak. Jadi kamu bisa membandingkan. Jadi ilmu mau di graf translasi, transferlah ke graf rotasi. Oke, kita lanjut ke momen inersia. Minggu lalu kita sudah belajar momen gaya ya kan, ataupun torsi. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa sigma tau itu sama dengan I dikali alfa, ya kan? Jadi I-nya di sini adalah merupakan momen inersia ya. Satuannya apa tadi? Kilogram meter kuadrat. Dan alfa di sini adalah percepatan sudut dalam radiat per sekon kuadrat. Oke. Untuk momen inersia ada nanti dia tergantung dari bentuk daripada bendanya. Yang pertama, benda titik. Pada benda titik, misalnya seperti ini. Saya buat di sini sebuah benda, misalkan katakanlah batu lah misalkan. Dia masanya adalah 2 kg. Batu ini diikat ke sebuah tali. Abaikan massa dari tali ya. Jadi jaraknya 3 meter. Nah, kemudian dia diputar. Anggap saja ini sudah bulat ya. Berapakah momen inersia pada benda ini? Jadi persamaannya inersia sama dengan mr kuadrat ya. Jadi langsung bisa kita tentukan inersianya, massanya berapa tadi? 2 kg dikali R-nya itu adalah jari-jari ya. Jadi 3 meter kuadrat. Berarti sama dengan 2 kali 3 kuadrat 18. 3 kuadrat 9 berarti kan. 2 kali 9 18 kilogram meter kuadrat. Jadi inilah inersia dari benda titik tersebut. Kemudian ada yang namanya yang kedua, benda tegar. Kalau dikatakan benda tegar berarti dia bukan benda titik kan, seperti itu ya. Jadi contohnya di sini saya buat silinder kejal.
Untuk silinder pejal, momen inersianya adalah I sama dengan setengah mr kuadrat ya. Momen inersia pada silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Terus kalau dia silindernya berongga, berongga itu artinya berlubang begitu ya. Silinder berongga momen inersianya adalah I sama dengan mr kuadrat. Jadi kalau silinder pejalnya setengah mr kuadrat, nah yang berongga dia adalah mr kuadrat begitu ya. Kemudian benda tegar ini bermacam-macam ya. Ada yang silinder, coba bola juga ya. Nah, ini saya buat bola pejal. Untuk bola pejal, inersianya adalah 2/5 mr kuadrat ya. Jadi nanti pada soal, supaya jangan kamu bingung, perhatikan dia bentuknya seperti apa. Apa keterangannya, pejal atau berongga? Sedangkan bola berongga inersianya adalah 2/3 mr kuadrat. Oke. Selain daripada silinder dan bola, nanti ada juga biasa dia dibuat benda tegarnya itu seperti ini ya. Nah, kalau dia nanti titik putarnya berada di tengah seperti ini, maka untuk mencari inersianya adalah ini katakanlah kalau dia pas di tengah ya, 1/12 mr kuadrat ya. Jadi untuk mencari inersianya, persamaannya gunakan persamaan ini. Dan kemudian kalau dia sumbu putarnya pas berada di pinggir seperti ini dia nanti inersianya kamu gunakan rumus 1/3 mr kuadrat. Nah, inilah dia benda-benda yang bisa diputar, dan ini persamaan untuk momen inersianya. Oke, kita langsung saja ke contoh untuk supaya lebih jelas ya. Jadi perhatikan, di sini ada sebuah silinder pejal. Dia saya ikat dengan tali, kemudian diberi gaya sebesar 40 Newton ya. Jadi yang ditanya berapakah momen inersianya, kemudian berapa percepatan sudutnya, dan berapa percepatan tangensialnya. Oke, coba kita selesaikan. Kalau dia inersianya berarti I sama dengan apa tadi? Kalau dia silinder pejal, setengah mr kuadrat. Berarti setengah, lihat masanya adalah 2 ya kan, 2 kg, R-nya 0,5, berarti 0,5 kuadrat. Berarti sama dengan 0,5 kuadrat, berarti
Kita buat 1/4 aja ya, atau 0,25 ya, sama saja ya. Oke, ini sama dengan 1/4. Satuannya apa tadi nak? Kilogram meter per sekon. Kilogram meter kuadrat. Ya kan? Kemudian yang kedua yang ditanya adalah percepatan sudut. Nah, ini harus kita ingat terlebih dahulu bahwa tau itu untuk momen gaya itu adalah R dikali dengan F. Sedangkan tau untuk momen inersia adalah I dikali dengan percepatan sudut. Jadi ini persamaannya ya. Kita buat, maka dari sini kita bisa buat R dikali F sama dengan inersia dikali dengan alfa. Ya. Jadi R-nya berapa nak? 0,05 ya kan? Dikali F-nya itu 40 sama dengan inersianya tadi 1/4 dikali alfa ya kan? Kita mau mencari alfa. 0,5 kali 40 berapa? 20 ya kan? Sama dengan 1/4 alfa. Maka alfa sama dengan 20 per 1/4 ya kan? Sama dengan 80. Sekonnya apa tadi nak? Radian per sekon kuadrat. Ya kan? Kemudian yang terakhir adalah berapa percepatan tangensialnya. Saya buat di sini juga ya, diselipkan. Percepatan tangensial adalah percepatan sudut dikali dengan R ya. Jadi langsung saja 80 dikali dengan R-nya berapa nak? 0,5. Berarti 80 kali 0,5 berapa itu? 40. Jadi besar percepatan tangensialnya adalah 40 meter per sekon. Oke.